Saya pernah ada teman saya yang marah pada temannya sendiri karena ada seorang temannya yang bertanya, apa itu Tuhan? Yang teman saya ini sebut saja si Jil ini marah gitu sama dia. Dan cerita ke saya bahwasanya Tuhan itu nggak boleh dipertanyakan gitu, bapak. Dan saya tanya dengan mudahnya ini, pernah kepikiran ada orang yang mempunyai pertanyaan seperti itu? Apakah kamu juga pernah mikir bahwasannya bagaimana sih Tuhan? Halo Rek, selamat datang di podcastnya Egalitim. Podcastnya anak bangsa berlayar bersama kami. Oke, di kesempatan kali ini kami kedatangan seorang tamu, seorang anak muda dengan latar belakang mahasiswa. Tidak lain dan tidak bukan yakni Mas Maul. Gimana kabarnya Mas Maul? Alhamdulillah baik Mas Riki. Oke, di kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulik-ngulik tentang mahasiswa. Mas Maul ini kalau boleh tahu ya, Iya. jurusan apa sih mahasiswa? Saya dari jurusan ilmu politik. Ilmu politik. Di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Ilmu politik. Menurut Mas Maul ini gimana sih ilmu politik gitu? Ilmu politik mungkin gimana ya? Saya masih semester 1 naik ke 2, mungkin belum banyak yang tahu. Tapi kalau bisa menjawab, mungkin ilmu politik kita banyak mempelajari tentang bagaimana sistem itu bekerja, bagaimana sistem politik itu dekat sekali dengan kehidupan kita, bahkan hidup kita dipenuhi dengan politik-politik yang mungkin tidak ada hubungannya dengan kekuasaan, ya tetap itu politik. Berarti di setiap sektor kehidupan kita itu juga butuh politik ya Mas ya? Iya pasti itu. Nah, kalau boleh tahu ya Mas ya, alasan Mas Maul ini sebelumnya aku manggil Mas Maul ini sebutan Mas, Cak, tahu apa ini Mas? Boleh. Enggak. Maul aja kalau. Maul. Serah aja. Nyamannya aja. Coba wis. Panggil Mas Maul ya Mas ya. Siap. Sebelumnya aku mau tanya Mas ya. Alasannya sampean itu mau masuk ilmu politik itu apa sih Mas? Sebetulnya kalau alasan sih sebetulnya saya dulu pengennya ada 4 jurusan yang utama itu. Yang pertama itu filsafat tapi nggak masuk. Kedua psikologi tapi nggak masuk juga. Terus ada ilmu hukum tapi saya nyerah, ribet soalnya. Lalu pilihan terakhir yaitu ilmu politik. Karena terakhir itu menyakup semua. Bahwasanya filsafat juga masuk, psikologi juga masuk, hukum juga masuk, ditampung jadi satu di ilmu politik. Berarti Mas Maul ini adalah seorang pemikir yang radikal kalau boleh itu ya. Seorang pemikir yang radikal. Karena yang diminati adalah jurusan-jurusan yang terkenal ekstrim gitu. Kalau menurut saya, karena orang-orang berpendapat bahwasanya filsafat itu susah dipahami atau main rasional, dan itu ada stigma dari masyarakat bahwasanya radikal filsafat itu akan menjauhkan kita dari Tuhan, kan gitu ya Mas? Iya. Tapi itu argumen yang salah sih menurutku, karena filsafat sendiri itu mempertanyakan tentang Tuhan. Banyak orang yang marah ketika ada orang yang mempertanyakan Tuhan. Tapi dia itu marahnya karena nggak tahu mau jawab apa sebenarnya. Dan nggak pernah kepikiran ada orang yang bertanya bahwa Tuhan itu gimana. Sebenarnya saya pernah ada teman saya yang marah pada temannya sendiri karena ada seorang temannya yang bertanya, apa itu Tuhan?
yang teman saya ini sebut saja si J ini marah gitu sama dia, dan cerita ke saya bahwasanya Tuhan itu nggak boleh dipertanyakan gitu bapak. Dan saya tanya dengan mudahnya ini, pernah kepikiran ada orang yang mempunyai pertanyaan seperti itu? Apakah kamu juga pernah mikir bahwasannya bagaimana sih Tuhan? Wah, manifestasi dari Tuhan gitu. Manifestasi dari Tuhan. Nah, kok jadi bahas Tuhan ya Mas Jo? Nggak tahu ya. Gini Mas Jo, balik ke topik. Mas Maul ini kan latar belakang mahasiswa ya. Nah, dengan mahasiswa kan yang biasa dikenal orang-orang kan biasanya kan kaum intelektual, terus yang biasanya demo gitu aja. Iya. Nah, menurut Mas Maul sendiri ya, peran mahasiswa pada saat ini itu apa ya? Benar gitu. Peran mahasiswa sebetulnya apa ya? Menjadi kaum intelektual yang seharusnya dekat dengan masyarakat, membantu masyarakat, lalu sehingga masyarakat itu merasakan dampak dan manfaatnya dari kehadiran mahasiswa itu. Contoh program-program KKN gitu kan. Mahasiswa diwajibkan untuk turun ke desa, melakukan praktek-praktek di desa-desa yang tertinggal terluar. Seperti itu tergantung dari kerjasama universitasnya terhadap daerah-daerah tersebut untuk membangun meningkatkan mutu kualitas daerah tersebut dan dijadikan tempat untuk penelitian dari mahasiswa tersebut, sehingga peran mahasiswa di situ dari penelitian yang diambil, dari tindakan yang diambil juga bermanfaat bagi daerah, pembuat peraturan, lalu masyarakat sendiri. Seperti kalau ada mahasiswa teknik yang menggunakan alat apa gitu untuk pertanian, dan petani langsung merasakan manfaatnya. Lalu di sektor daerah, ketika mahasiswa misal sosiologi atau ilmu politik melakukan penelitian daerah tersebut, menghitung, menyurvei, lalu ada penelitian tersebut dijadikan sebuah dasar dari pembuat peraturan, menjadikan kebijakan gitu. Iya, bisa jadi kebijakan atau langkah-langkah yang bisa diambil dari pemerintah, sehingga menjadi kerjasama yang simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan, sama-sama merasakan manfaatnya. Berarti gini Mas Yo, di sisi lain mahasiswa itu dituntut untuk menjadi kaum intelektualitas, tapi peran mahasiswa yang saya tangkap dari jawaban Mas Paul ini berarti peran mahasiswa itu juga menyejahterakan SDM Mas Yo. Iya sebetulnya Mas, karena contoh kalau kita lihat sekarang kita KKN itu atau turun ke desa, mungkin kalau nggak anak organisasi ya Mas ya, mungkin semester akhir lah, itu di tempat kuliah sama di luar tempat kuliah kita berbanding berapa persen gitu kan. Banyak di tempat kuliah, malah sedikit di luar tempat kuliah itu. Di masyarakatnya malah lebih sedikit lagi. Malah mungkin kalau anggapan paling jeleknya, masyarakat cuma jadi tempat penelitian doang. Kalaupun itu penelitiannya bagus, ada manfaatnya. Kalau enggak, gimana? Kan bisa dijadikan bahan doang kan. Sehingga mungkin bilangnya begini, biarkanlah, biar besok aku ke situ lagi buat skripsi lagi di situ. Biar ada adikku merasakan. Ya kayak gitu kan. Seharusnya ada perubahan. Misal kayak saya pernah dengar itu di Cina, universitas di Cina itu 60% di luar tempat kuliah, sisanya di tempat kuliah. Berarti dia banyak praktek di masyarakatnya daripada di tempat kuliahnya. Melakukan itu secara langsung, bertemu dengan masyarakat, bagaimana sih dunia kerja atau dunia
di luar kampus itu bagaimana, antara relasi sosialnya gimana, ini gimana, melihat permasalahan lalu menciptakan solusi dari kepintarannya atau kemampuan keahliannya begitu sih tepatnya. Nah kan yo gini Mas yo. Kan biasanya sebuah analisis atau sebuah permasalahan itu akan bisa terdeteksi itu jikalau kita ingin keluar Mas yo. Keluar Ya. dari kampus, kita datang ke Melihat desa-desa langsung. melihat langsung sebagai kaum intelektual, sebagai kaum akademik lah menurut saya itu. Dan itu kan juga harus bisa meneliti, harus bisa menganalisis kondisi. Nah, seperti itu Mas yo. Dan dengan dilabeli kaum intelektual atau juga kaum akademik dan lain sebagainya. Nah, masih banyak Mas. Mungkin stigma-stigma dari masyarakat atau mungkin realitas sosialnya Mas. Kan kalau seumpama kaum intelektual itu kan juga mempunyai nilai moral yang tinggi juga Mas. Nah, di situ juga kan saya juga biasanya scroll di IG gitu Mas ya. Itu saya mendapati biasanya ada sebuah permasalahan atau problem, contoh kayak kekerasan seksual dalam kampus itu menurut Mas Maul gimana sih? Gini ya, kalau kekerasan seksual, wow. Ini kalau masalah moral ini individu sih. Tapi kalau menyangkut kekerasan berarti tidak ada persetujuan dari satu pihak, adanya pemaksaan. Jadi dari bahasa tersebut mungkin ada pemaksaan. Untuk menghalangi atau mencegah adanya kekerasan seksual, mungkin kita atau dari policy making, pembuat kebijakan melakukan apa ya namanya, membentuk divisi-divisi di unit-unit apa namanya, unit-unit tempat pendidikan, sekolah, tempat kerja dan lain-lain, dan memiliki badan hukum. Yang seperti kita tahu di UINSA mungkin sudah ada, atau di SMA mungkin mulai ada. Yang kemarin saya lihat di podcastnya Gita Wirawan sama Nadiem Makarim itu mulai ada, di ranah SMA itu mulai ada, dan pengetahuan bagaimana apa yang disebut kekerasan seksual, bagaimana mengendalikan hawa nafsu, itu juga perlu. Kita apalagi kita ya sebagai lelaki itu ya kita tahu lah, korban kebanyakan itu perempuan ya kan, itu juga harus menjaga hawa nafsu kita, bagaimana mengendalikan atau dan lain-lain gitu. Berarti gini Mas Yo, berarti yang di atas atau yang disebut kaum intelektualitas atau yang disebut pemilik kekuasaan atau bisa kita sebut dengan kaum atas, membuat kebijakan lah. Membuat kebijakan itu harusnya memberikan sosialisasi bahwasanya ya, memberikan sosialisasi tentang kekerasan seksual atau memberikan kebijakan bahwasanya kekerasan seksual akan ditindak tegas dan lain sebagainya gitu Mas. Dari korban juga perlu sih, kalau bagaimana cara melapornya atau keberaniannya, pendampingan dan lain-lain itu juga sangat perlu. Nah terus gini Mas, peran mahasiswa kan juga yang saya tahu itu kan juga agent of change. Gak worry Pak, agent of change, agen perubahan gitu Mas ya. Tapi bisa ada stigma Mas, ada stigma dari para mahasiswa sendiri. Gini, disangkut pautkan dengan orang aktivis mahasiswa yang ini ya, aktivis mahasiswa yang ikut organisasi gitu Mas. Dengan di organisasi kan juga mungkin ada ya Mas, mungkin nggak banyak, bukan nggak banyak sih,
mungkin nggak semua tapi ada yang ya juga Ada. penjilat kekuasaan dan lain sebagainya gitu Mas. Dan itu ada stigma yang seperti ini Mas. Agent of change tapi penjilat. Itu mahasiswa atau sapi itu gimana Mas? Gimana? saya apa ya? Saya kurang memahami itu karena nggak ada dalam organisasi ya. Tapi kalau mengenai agen perubahan itu gimana ya? Kita berubah mengikuti zaman, ya kan? Memanfaatkan teknologi, lalu apa yang ada di zaman sekarang gitu. Tapi seringkali juga diremehkan oleh generasi sebelumnya. Misal seperti ini. Orang mahasiswa sekarang gini toh. Itu juga pola pikir yang salah. Karena caranya nggak bisa sama, tapi intinya itu sama. Tapi caranya doang yang berbeda. Lalu misal sering turun ke jalan gini. Sekarang instastory doang. Iya Mas. Iya. Kalau gitu ya gimana? Emang zamannya sudah berubah. Ya kita dulu sekolah, datang ke sekolah, diajar guru. Pas pandemi kita Zoom dengan guru. Itu juga kaget kan. Pertama kali adanya perubahan kita juga tidak bisa menerima. Tapi lama-lama akan terbiasa. Malah mengefisiensikan waktu. Dan zaman sekarang kalau masalah yang mahasiswa yang story doang gitu, ya penyebaran berita, misal kita trending, ada trending hashtag gitu, gini. Ada 7 juta, itu kan sudah banyak sekali itu pasti dilihat oleh pemerintah, dan pemerintah juga melihat ya ada punya medsos, bisa ngetek secara langsung melakukan laporan. Contoh kayak di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saya bukan timnya Ganjar Pranowo, tapi itu birokrasi yang bagus karena di Jawa Tengah, misal ada laporan tentang jalan yang rusak, difoto, dikasih template-nya, di tag di Twitter, langsung dilihat Ganjarnya, atau ada timnya, langsung laporan ke kabupaten kota yang terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kan penyebaran informasi kan akhirnya terbalik sih. Yang bawa ke sini, tapi dibalik. Dari atas sendiri, dari bawah langsung ke atas, ke bawah. Nah, ini kan ada efisiensi waktu penyebaran daripada dari sini ke sini. Ya contoh kita bikin KTP lah. Iya. Dulu berapa bulan kita Pak bikin. Sekarang cuma 1 hari. Cuma sehari Mas. Dan nggak ada pungli, ya kan? Iya. Nah, itu bagusnya dari perkembangan zaman itu tadi. Mungkin kaget atau kualitasnya kurang, tapi ya oke lah, daripada kita demo turun, ya kan? Terlalu lama, anarkis, menutup jalan, ya kayak contoh demo BBM. Iya. Kan jadi lucu sih. Demo BBM, nutup jalan, bikin macet. Ya, iya. Itu gimana itu? Kan nggak apa ya? Lucu ya gimana? Kita demi rakyat gini. Tapi rakyat kemacetan ya. Iya. Kan gimana sih? Ya seperti itu sih yang harus dipikirkan kembali. Analisisnya, dampak yang ditimbulkan ketika demo. Oke lah kalian membela masyarakat, boleh banget itu. Tapi caranya itu yang harus dilihat kembali ya, dan dampaknya bagaimana. Itu sih. Berarti gini Mas, sebagai mahasiswa yang mempunyai intelektual yang tinggi sih, labelnya kan gitu sih Mas labelnya kan gitu Mas. Berarti sebagai mahasiswa harus tahu kondisi Mas harus tahu kondisi, harus bisa yang namanya problem solving, harus bisa berpikir jauh-jauh waktu gitu Mas dengan dampak apa yang telah kita lakukan, itu dampaknya apa kepada masyarakat? Apakah itu malah berdampak positif? Apakah itu malah berdampak negatif ya Mas? Iya. Mahasiswa kaum intelektual gini. Iya mungkin banyak yang benar, tapi banyak yang bijaksana.
kan beda kan. Iya. Itu yang kita butuhkan. Banyak orang pintar tapi nggak banyak orang yang bijak. Banyak apa ya, pintar banyak tapi nggak ada yang kreatif dikit yang kreatif. Itu kan gimana ya, pintar doang tapi nggak ada embel-embelnya, ya buat apa. Kalian sekolah tinggi nggak jamin loh itu pintar. Menurut saya Mas Yo, tentang mahasiswa salah jurusan itu mungkin bisa diakali Mas Yo. Mungkin ini sebuah solusi untuk mahasiswa yang salah jurusan. Jadi gini Mas Yo, ketika kita salah jurusan itu kita harus out of the box, berpikir out of the box ya menurut saya. Mencari keahlian di luar kampus gitu. Kan di kampus kita kan salah jurusan Mas Yo. Kalau menurut saya itu bagaimana kita bisa mengasah skill atau soft skill yang kita miliki itu kita asah. Jadi solusi buat mahasiswa salah jurusan itu menurut saya yo kita mengembangkan diri di luar kampus gitu Mas, menurut saya. Nah gini Mas, dari topik pembicaraan kita kali ini mungkin Mas Maul atau Cak Maul ini bisa memberikan konklusi dari topik pembicaraan kita kali ini Mas. Gimana? Mungkin konklusinya yaitu kita sebagai mahasiswa atau teman-teman para mahasiswa perbanyak membaca untuk kalian yang berfokus pada keilmuan, atau perbanyak praktek kalian yang berfokus pada kegiatan secara langsung, berlatih. Kalau anak teknik ya belajar teorinya, langsung praktek percobaannya. Kalau anak sosial banyak belajar buku, kembangkan ilmu-ilmu yang ada di situ, teori-teori yang ada di situ. Kalau bisa terjun langsung ke masyarakat, melihat permasalahan yang ada, menemukan solusinya bagaimana. Lebih kritis lagi dalam melihat persoalan, jangan termakan hoax terlalu banyak, dan jangan mudah dimanfaatkan oleh kaum-kaum tertentu, ya kan. Kalian anak muda yang suaranya seksi banget sekarang di tahun politik ini bahkan bisa dimanfaatkan dengan mudah banget. Jadilah kontrol dari pemerintah, awasi pemerintah terus, bantulah masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Dan satu sih, jangan pernah nyerah sih. Kuliah itu penting nggak penting, kalau kalian nggak siap untuk kuliah atau nggak ada dana buat kuliah, tenang, masa depan nggak akan mati di situ. Bahkan yang kuliah banyak yang nganggur kalau nggak ada skillnya. Kalian yang nggak kuliah bisa melampaui mereka yang kuliah kalau kalian benar-benar niat dalam belajar, mengasah skill kalian. Gitu sih Pak. Sebagai anak muda yang lebih khususnya untuk mahasiswa yang dicap sebagai kaum intelektual dan lain sebagainya, kita harus yang namanya praktek, bukan sekedar teori. Kita menyuarakan apa-apa yang sudah menjadi aspirasi rakyat, tapi dengan kelakuan kita harus tahu kita yang mahasiswa, kita adalah agen of control sosial menurut saya. Dan itu bukan cuma kita sebagai jembatan untuk aspirasi rakyat, dan kita harus menjaga nama baik mahasiswa dengan kelakuan kita, dengan kita berperilaku baik dan lain sebagainya. Mungkin ini akhir dari topik pembicaraan kita kali ini. Saya Nirzam Farwir Lafid, member of Egali Team, pamit undur diri. Nun wal qalami wa ma yasturun.
Salam anak muda. Salam.